Pernah lihat ondel-ondel masak tempe sendiri dari kedelai mentah sampai matang? Tiba-tiba dia salah masukin ragi ke dalam kopi. Wah, dijamin ngakak sampai guling-guling. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas cerita gokil, lucu, dan penuh kejutan bareng si ondel-ondel Cimug yang makin hari makin ajaib kelakuannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Supaya kalian gak ketinggalan cerita lucu dan unik lainnya dari ondel-ondel yang satu ini. Karena setiap harinya pasti ada kelakuan baru yang bikin kita ketawa terus. Oh iya, tulis juga di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Biar berkah ceritanya dan hidup kita makin tenang. Jangan lupa tulis juga asal kota kalian biar kita bisa saling sapa dan kenal lebih dekat. Pagi itu, suasana kampung masih sepi. Kabut tipis menggantung di atas atap rumah-rumah warga, dan suara ayam berkokok masih bersahutan. Tapi dari satu rumah mungil bercat hijau toska dengan jendela berbentuk bintang, terdengar suara gaduh yang gak biasa. Woi bangun, hari ini aku mau bikin tempe homemade, teriak Cimug sambil mengayun-ayunkan panci dari dapur. Ondel-ondel Cimug, si maskot kampung yang biasanya cuma joget-joget di acara hajatan, tiba-tiba punya hobi baru, masak tempe. Gara-gara semalam nonton video, cara bikin tempe ala rumahan, dari channel nenek-nenek yang viral di YouTube, dia langsung tergugah. Katanya, kalau nenek 85 tahun aja bisa bikin tempe enak, masa gua yang ondel-ondel karbitan kalah. Dengan semangat menggebu, dia pun mulai petualangan dapurnya. Langkah pertama katanya sih gampang, rendam kacang kedelai semalaman. Tapi masalahnya, Cimug ini nggak punya konsep semalaman yang benar. Dia mikir, semalaman tuh jam berapa? Kalau mulai jam 2 subuh, besok jam 2 subuh baru boleh diangkat. Karena terlalu semangat dan gak sabaran, akhirnya dia rendam kedelai dari jam 5 sore, dan baru mau eksekusi jam 11 malam. Udah cukuplah ya, katanya sambil ngupil pakai centong nasi. Nah, karena air galon habis dan males keluar beli, dia iseng ambil air dari botol Sprite yang dia simpan buat stok minuman tamu. Ah, sama aja, ini juga cairan bening kok, pikirnya. Jadilah kedelai-kedelai itu direndam dalam air soda bersoda tinggi. Belum cukup sampai situ, dia juga tambahkan sedikit air es dari kulkas. Biar katanya, lebih seger dan cepat nyerep. Keesokan harinya, kedelainya mendesis kayak ular lapar. Begitu dia buka tutup wadah, langsung terdengar suara, PSSS hahaha, dan gelembung-gelembung soda bermunculan. Cimug malah girang. Wah, fermentasi tahap pertama berjalan sukses. Padahal itu bukan fermentasi, itu reaksi karbonasi. Kacang kedelainya jadi kayak popcorn belum mekar. Bentuknya aneh, mengkilap kayak kena lilin, dan aromanya, perpaduan antara legi manis dan asam limau. Kalau yang lain langsung buang, Cimug malah semangat buat lanjut ke tahap rebusan. Tapi sebelum lanjut, dia upload dulu ke Instagram Story, sambil bilang, teman-teman, ini resep rahasia ala Cimug, jangan ditiru di rumah kalau belum siap sukses. Hey. Dengan hashtag Chef Ondel dan Tempe Sprite Challenge, dia pun makin viral dan jadi bahan omongan warga. Si Empok Darti sampai nyeletuk, itu tempe apa permen karet beraroma jeruk, sih? Dengan bangga, Cimug rebus kedelai Sprite itu di panci besar. Tapi lagi-lagi, karena sambil nonton sinetron yang lagi seru, dia lupa matiin kompor. Pas sinetronnya sampai adegan tokoh utama meninggal, dia histeris sambil nangis, Bu Sumarni, jangan tinggalin Doni. Sementara di dapur, panci kedelainya udah hampir kosong airnya, dan dasar kacang mulai lengket. Aroma gosong menyebar ke seluruh rumah. Tapi Cimug tetap santuy. Wangi karamelisasi, katanya sok-sokan kayak chef profesional. Begitu sadar panci mulai ngebul, dia buru-buru angkat dan saring kacang kedelainya. Untung cuma bagian bawah yang gosong. Bagian atas masih bisa diselamatkan. Tapi bentuknya udah nggak rata. Ada yang gepeng kayak uang logam 1000, ada juga yang mekar kayak kembang tahu. Dengan percaya diri tinggi, dia lanjut ke tahap berikutnya, fermentasi. Tapi sebelum itu, dia harus tambahkan ragi. Nah, masalahnya, Cimug punya 2 plastik ragi di dapur. 1 ragi tempe, 1 lagi ragi tape. Dua-duanya tanpa label. Karena dia mengandalkan feeling, dia pilih yang lebih wangi.
Yang ini baunya asam manis. Pasti ini yang tempe, katanya sambil ngendus-ngendus plastik kayak kucing lagi milih ikan asin. Padahal yang dia pilih itu ragi tape. Dengan semangat 45, Cimug taburkan ragi ke kacang kedelai yang sudah dingin. Tapi karena takut kurang rata, dia ngambil kipas angin kecil dan dinyalain biar raginya tersebar merata ke seluruh permukaan. Efeknya, semua dapur jadi penuh serbuk putih seperti habis ditabur bedak bayi. Cimug batuk-batuk. Wah, ini baru aroma fermentasi sesungguhnya. Setelah itu, dia pun siapin daun pisang. Tapi karena stok di tukang sayur habis, dia pakai daun singkong. Mirip-mirip lah ya, sama-sama hijau, katanya. Dia potong-potong, lalu masukkan biji kedelai ke dalamnya dan mulai membungkus. Tapi karena bentuk kedelainya aneh, bungkusannya jadi kayak lemper cacat. Dia tusuk-tusuk pakai tusuk gigi, dan karena tusuk giginya habis, dia pakai sumpit yang dibelah dua. Setelah semua dibungkus, dia simpan di rak kayu yang dia bikin sendiri dari bekas rak sepatu. Untuk menutupi, dia ambil kain sarung kakek Toro yang belum dicuci seminggu. Biar ada aroma klasiknya, kata Cimug dengan bangga. Dia pun tinggal tempe itu selama 2 hari, berharap akan jadi tempe legit nan harum. Warga kampung yang lihat aktivitas Cimug dari jendela pada bingung, itu anak ondel-ondel bikin makanan apa sih? Kayaknya tiap hari eksperimen deh. Sementara Cimug, dengan percaya dirinya yang level dewa, malah ngundang tetangga buat icip tempe kreasinya 2 hari lagi. Pokoknya kalian siapin lidah dan perut baja ya ah, teriaknya sambil nyapu serbuk ragi dari lantai dapur. Dan begitulah awal mula ondel-ondel Cimug, memulai petualangan gila membuat tempe dari kacang kedelai. Mulai dari merendam pakai sprite, rebus sambil nonton sinetron, sampai salah tabur ragi tape. Semua dijalani dengan penuh semangat, walau hasil akhirnya masih penuh misteri. Tapi satu hal yang pasti, Cimug selalu bikin hari-hari jadi lebih lucu dan penuh kejutan. 2 hari berlalu, dan aroma dari dapur Cimug udah menyebar ke seluruh penjuru kampung. Tapi bukan aroma tempe wangi yang menggoda selera, melainkan campuran antara tape basi, karet terbakar, dan entah kenapa, aroma minyak kayu putih. Si Empok Lilis yang kebetulan lewat depan rumah Cimug sampai nutup hidung pakai kerudungnya. Sambil nyeletuk, ini rumah ondel-ondel apa pabrik parfum gagal, sih? Sementara itu, Cimug dengan wajah penuh harap membuka kain sarung penutup fermentasinya. Tangannya gemetar, bukan karena takut gagal, tapi karena deg-degan excited kayak anak kecil buka kado ulang tahun. Ini dia, saat yang ditunggu-tunggu. Ternyata dia teriak sendiri dramatis. Tapi begitu bungkus daun singkong dibuka, matanya langsung melotot. Bukannya tempe berbentuk padat dan putih, yang dia lihat malah biji kedelai yang menyatu kayak lem lengket, berlendir, dan berwarna kehijauan. Cimug langsung terdiam, lalu ngelus dada sambil bilang, "Sabar, mungkin yang ini gagal, kita buka yang lain." Satu-satu bungkus dibuka. Harapannya setiap kali dibuka bisa lihat perubahan. Tapi setiap bungkus malah semakin aneh bentuknya. Ada yang warnanya biru keabu-abuan, ada yang berbusa kayak sabun, dan ada yang, entah kenapa berbentuk kayak huruf Q. Bahkan ada satu bungkus yang ketika dibuka, langsung keluar suara kecil, plop, kayak buka tutup botol soda. Wah, ini MAH tempe karbonasi, gumam Cimug sambil miris. Tapi karena sudah terlanjur janji mau traktir tetangga, Cimug nggak menyerah. Dia pilih satu bungkus yang paling normal. Walau masih agak berlendir dan baunya tajam kayak tape basi yang udah seminggu. Dia iris-iris tipis, lalu siapkan penggorengan. Minyak dipanaskan, api sedang, dan dia goreng satu persatu irisan, tempenya, itu sambil berharap berubah ajaib jadi garing dan wangi. Begitu kena minyak panas, tempe buatan Cimug langsung bereaksi aneh. Ada yang mekar kayak balon, ada yang menyusut jadi seukuran kancing baju. Tapi yang paling mengejutkan, ada satu yang meletus. Dor, kayak petasan korek. Minyak nyiprat sampai ke jidat Cimug. Aduh panas. Tapi ini pasti tanda tempeku penuh energi, katanya sambil panik tapi tetap positif. Pas tempe udah matang, warnanya kuning keemasan dengan bercak-bercak coklat seperti batik. Cimug angkat pakai saringan bambu dan susun di atas piring plastik hijau. Tara ini dia, mendoan ala Chef Cimug. Dia pajang dengan bangga di atas meja kayu, dan tentunya nggak lupa, ditambah cabai rawit 5 biji, biar katanya,
lebih mantap. Di sampingnya, dia sajikan kopi hitam tubruk hasil saringan kaos kaki bekas. Jangan ditiru ya. Konsepnya tradisional, benar-benar lokal. Katanya, sore itu, warga kampung mulai berdatangan ke rumah Cimug. Ada Pak RW, Empok Lilis, Kakek Toro, dan juga anak-anak kecil yang penasaran. Mereka duduk melingkar sambil lihat piring mendoan Cimug yang terhidang di tengah. Bismillah, kata Pak RW ambil sepotong. Semua orang menahan napas. Begitu digigit, semua langsung freeze. Pak RW tiba-tiba berdiri. Matanya kosong. Dia menatap jauh ke depan, lalu pelan-pelan berkata, "Saya, seperti melihat masa kecil saya, tapi dalam bentuk horor." Lalu dia duduk lagi, diam. Empok Lilis mencoba juga, lalu dengan mata berkaca-kaca berkata, "Ini makanan, bisa bikin orang introspeksi hidup." Sementara Kakek Toro langsung berdiri dan jalan ke depan rumah. "Mau ngapain, Kek?" tanya Cimug. "Saya mau mikir, kenapa saya masih hidup setelah makan itu." Cimug yang awalnya kecewa, malah ngakak guling-guling. "Hahaha, berarti eksperimenku berhasil dong. Makanan yang bisa menyentuh jiwa dan mental," katanya sambil joget-joget ala ondel-ondel. Anak-anak kecil pun penasaran dan ikut nyicip. Tapi ujung-ujungnya main lempar-lemparan tempe yang meletus kayak selime. Meski hasilnya absurd, warga kampung tetap menghargai usaha Cimug. Mereka bilang, yang penting niat dan usaha lo tinggi, Mug. Kalau skill, bisa diasah. Sejak itu, Cimug makin semangat jadi chef kampung. Dia mulai rajin bikin konten video masak ala-ala, dari tempe rasa stroberi, sampai gorengan anti minyak. Semuanya bikin ngakak, tapi justru dari situlah Cimug jadi terkenal. Followersnya di medsos naik drastis. Banyak yang suka karena kontennya beda, kocak, dan gak malu-maluin gagal. Bahkan ada brand makanan yang nawarin kerja sama buat kampanye, berani gagal, berani masak. Sekarang Cimug bukan cuma ondel-ondel keliling, tapi juga selebgram kuliner kampung. Dia punya tagline khas, "Kalau gagal, goreng aja dulu." Setelah sukses, dengan mendoan ajaibnya, Cimug benar-benar nggak bisa berhenti bereksperimen. Dia bilang ke warga, "Kalau chef-chef di TV bisa masak dari hati, gua bisa masak dari intuisi." Dan sejak itu, intuisi Cimug makin menggila. Kali ini, dia punya ide baru, tempe gulung isi es krim. Yes, kamu nggak salah dengar. Tempe yang seharusnya gurih digoreng kering, malah digulung isi es krim rasa coklat. Biar anak-anak doyan tempe, harus dikasih kejutan rasa, katanya dengan semangat sambil ngocok adonan tepung kayak DJ. Hari itu, Cimug bener-bener all out. Dia belanja es krim batang, beli tepung roti, dan tempe hasil fermentasi yang, meskipun belum 100% sukses, sudah dianggap layak konsumsi karena nggak berbuih lagi. Di dapurnya yang penuh panci, wajan, dan kipas angin bekas, dia mulai menggulung irisan tempe isi es krim, lalu dilapisi tepung roti dan digoreng cepat di minyak panas. Begitu digoreng, es krim langsung meleleh, dan beberapa gulungan tempe meledak karena tekanan suhu. Tapi Cimug tetap positive thinking. "Ini tandanya inovasi gua berenergi," katanya sambil ngelap minyak yang nyiprat ke jidat. Setelah matang, dia sajikan di atas piring cantik yang dialasi daun pisang dan tisu. Tempe gulungnya berwarna coklat keemasan, dengan lelehan coklat yang keluar dari ujung, gak beda jauh sama lumpia es krim versi kampung. Warga pun datang lagi, penasaran dengan kreasi baru Cimug. Tapi kali ini mereka lebih hati-hati. Empok Lilis bawa tisu basah, Pak RT bawa susu kotak jaga-jaga, dan Kakek Toro malah bawa arang buat netralisir rasa aneh-aneh. Saat disuguhkan, semua orang nahan napas. "Coba yang ini, namanya tem krim," kata Cimug bangga. Pak RT ambil satu, lalu gigit pelan. Matanya langsung berkedip cepat. Ini unik ya. Gurih, dingin, terus tiba-tiba manis, terus kenapa kayak ada rasa salep cap 3 kuda di ujung?" Cimug langsung jawab, "Oh iya, gua simpen di kulkas yang barengan sama minyak kayu putih. Mungkin ketempelan aromanya." Semua ngakak. Anak-anak kecil yang nyicip malah suka, karena mereka ngira itu makanan dari TikTok. "Lucu, kayak makanan dari anime," kata salah satu bocil sambil minta tambah. Kabar soal tem krim
pun menyebar. Warga kampung lain mulai berdatangan ke rumah Cimug cuma buat nyobain. Bahkan ada yang rela antre sambil bawa Tupperware biar bisa dibawa pulang. Cimug sampai bikin papan nama depan rumah. Warung eksperimen Cimug gurih, gagal, gokil. Di bawahnya ada moto, kalau sukses syukur, kalau gagal bisa ketawa bareng. Nggak cuma tem krim, Cimug makin berani eksplorasi. Dia pernah bikin tempe latte, kopi hitam dicampur serpihan tempe goreng. Pernah juga bikin tempe panggang rasa durian, yang bahkan ayam tetangga ogah nyamperin. Tapi hebatnya, tiap kali ada yang gagal atau meletus atau berjamur, Cimug selalu ngedit videonya lucu-lucuan dan upload ke media sosial. Netizen jadi ngefans karena keberanian dan kekocakan dia. Komentar di videonya pun rame. Gua belum siap mental buat ngeliat tempe rasa mint, kata akun tukang sayur _santuy. Chef Gordon Ramsay pun pasti speechless lihat ini, tulis akun lain. Cimug balas semua komentar itu dengan ramah. Bahkan dia sering bikin polling, eksperimen selanjutnya, tempe rasa permen karet atau rasa mie goreng. Hasilnya, netizen malah minta dua-duanya. Salah satu video viralnya bahkan sempat masuk ke acara TV nasional segmen lucu-lucu. Judulnya, Ondel-ondel viral jadi chef tempe internasional. Dengan background suara tawa, video Cimug ditayangin pas dia lagi joget sambil goreng tempe dan kepleset minyak. Lucu banget, sampai host acara itu bilang, kreativitas anak bangsa emang gak ada lawan. Setelah viral di TV, tawaran endorse mulai berdatangan. Ada brand tepung, sambal, bahkan tahu crispy yang ngajak kolaborasi. Cimug bikin konten bareng, tentu aja tetap dalam gaya khasnya. Ceplas-ceplos, lucu, dan penuh eksperimen ngawur. Tapi di balik itu semua, ada satu pesan yang selalu dia bawa, gak usah takut gagal, yang penting cobain dulu. Ketawa juga penting, jangan serius mulu. Dan sekarang, setiap sore di depan rumah Cimug, selalu ada anak-anak muda nongkrong sambil makan tempe goreng eksperimen terbaru. Kadang ada tempe Oreo, kadang tempe isi keju leleh, kadang malah tempe gulung bihun warna-warni. Warga kampung udah terbiasa. Kalau nggak aneh, bukan Cimug, kata mereka sambil ngopi. Cimug pun sering diundang jadi juri lomba masak di kelurahan, bukan karena skillnya, tapi karena semua orang pengen dapat komentar kocaknya. Bayangin aja, peserta masak opor ayam, tapi komentar Cimug, opor lo berasa kayak pelukan mantan, hangat tapi menyakitkan. Penonton langsung ngakak. Dari situ, Cimug sadar, lucu dan gagal itu bisa jadi kekuatan. Dan dari semua kisah itu, Cimug mulai nyusun buku resep aneh-aneh berjudul Gagal Dikit, Nikmat Banget, kumpulan resep absurd chef ondel-ondel. Bahkan katanya, buku itu udah dilirik penerbit karena dinilai unik dan beda dari yang lain. Setelah viral dan jadi langganan bahan ketawa sekecamatan, Cimug nggak langsung leha-leha. Justru dia makin semangat bikin gebrakan baru. Gua harus warisin ilmu ini ke generasi masa depan, katanya sambil berdiri di depan warungnya yang sekarang punya banner bertuliskan, Cimug Culinary Camp, dari tempe sampai tertawa. Dan bener aja, dia mulai bikin semacam pelatihan masak buat bocil-bocil sekitar rumahnya. Tapi jangan bayangin pelatihan ala chef profesional ya, ini versi Cimug, yang artinya banyak ngakaknya daripada seriusnya. Setiap hari Minggu pagi, halaman rumah Cimug yang biasanya cuma buat jemur baju berubah jadi dapur komunitas mini. Ada tikar digelar, peralatan masak ditumpuk di ember, dan anak-anak datang sambil bawa celemek masing-masing. Rata-rata celemek mereka hasil daur ulang kaos bola lama. Cimug kasih nama kelasnya, Masak Konyol Bareng Cimug, lengkap dengan jargon, kalau gosong, bukan salah kalian. Mungkin wajan yang stres. Pertemuan perdana langsung rame. Bocil-bocil datang dari berbagai RT, ada yang masih SD, ada yang bawa adiknya yang TK. Ada juga yang datang cuma pengen nyicip hasil akhir doang. Cimug buka kelas dengan pidato singkat, hari ini kita akan bikin tempe naga, yaitu tempe goreng yang bentuknya kayak naga, walaupun rasanya tetap tempe biasa. Tapi semangatnya harus kayak naga, panas dan membara. Para bocil langsung semangat. Ada yang mulai motong tempe pakai cetakan kue, ada yang bikin mata naga dari cabai rawit, dan ada juga yang malah motong tempe segitiga terus dikasih kecap. Katanya itu versi minimalis. Cimug keliling sambil komentarin tiap hasil bocil dengan gaya lucunya. Wih,
Ini naga atau nagit? Gua bingung, tapi bagus. Nak? Atau, gila, lo bikin naga yang depresi ya? Mukanya sendu banget. Tiap akhir sesi, hasil karya dimakan bareng. Meskipun kadang gosong, kadang asin banget, atau kadang ada yang gak mateng, semua tetap happy. Cimug bilang, yang penting bukan hasilnya, tapi kenangannya. Dan jangan lupa, kalau gagal, kita ngakak bareng. Kalau berhasil, kita posting ke TikTok. Kelas Cimug makin ramai. Bukan cuma bocil, emak-emak juga mulai ikutan. Mereka penasaran pengen belajar tempe gulung keju melting, atau bakwan rasa Oreo, yang katanya cocok buat bekal anak-anak biar anti-mainstream. Bahkan Pak RW sempat ikutan bikin tempe pizza. Tempe ditumbuk, dikasih saus sambal dan sosis KW, lalu dipanggang di atas tutup drum. Rasanya kayak kenangan masa kecil yang ingin dilupakan, kata Cimug sambil nyicip. Karena makin banyak yang datang, Cimug akhirnya buka 2 sesi tiap minggu. Pagi buat bocil, sore buat emak-emak. Dan yang paling bikin ngakak, dia bikin sistem penilaian pakai stiker wajah Cimug sendiri. Kalau makanannya enak, dapat stiker Cimug bahagia. Kalau gagal total, dapat stiker Cimug pingsan. Bocil-bocil semangat banget ngumpulin stiker itu, bahkan ada yang sampai tempel di buku sekolahnya. Lucunya, kegiatan itu juga jadi hiburan warga. Tiap minggu sore, banyak yang nongkrong nonton MasterChef Kampung versi Cimug. Ada komentator dadakan, ada yang jadi juri bawa kipas, dan ada juga sound system yang nyetel lagu-lagu dangdut remix selama acara berlangsung. Suasana kayak pasar malam mini tapi isinya masakan absurd. Dan nggak berhenti di situ. Salah satu bocil, namanya Ucup, bikin kejutan. Dia bilang ke Cimug, "Bang, aku bikin tempe bentuk ondel-ondel kayak abang." Cimug sampai terharu. Tempenya dipotong segi 4. Matanya pakai merica, mulutnya digambar pakai saus tomat. Walau bentuknya serem lucu, tapi niatnya bikin Cimug bangga. "Ucup, lo resmi jadi pewaris ilmu gua." Kegiatan ini bikin banyak anak-anak jadi lebih percaya diri dan berani mencoba hal baru. Bahkan ada yang awalnya takut pegang minyak panas, sekarang udah jago ngaduk adonan sambil nyanyi. Cimug jadi ikon lokal. Banyak yang mulai manggil dia Chef Kampung Cimug atau Master Chef Ondel-Ondel. Bahkan warung nasi Padang sebelah sampai nyuruh Cimug buat bikin menu kolaborasi. Walaupun akhirnya ditolak halus karena mereka takut kehilangan pelanggan setia. Suatu hari, ada ibu guru dari SD terdekat datang dan bilang, "Bang Cimug, bisa nggak ngisi pelatihan buat acara Hari Gizi Nasional?" Cimug langsung jawab, "Bisa Bu, asal jangan minta gua masak brokoli, gua alergi sayur hijau." Dan bener aja, waktu ngisi acara itu, Cimug tampil pakai celemek batik dan topi chef dari karton bekas. Dia ngajarin anak-anak bikin tempe cup cake. Tempe dikocok halus, dicampur terigu dan gula dikit, dikukus pakai cetakan bolu, lalu dihias pakai meses. Rasanya? Nggak penting. Yang penting semua ketawa dan semangat. Setiap kegiatan yang Cimug buat selalu ditutup dengan kalimat motivasinya. "Ingat ya, kalau kalian gagal masak, jangan takut. Bahkan chef terkenal aja pernah masak gosong. Yang penting jangan gosongin hati sendiri." Kalimat itu lama-lama jadi slogan. Dicetak di kaos, dijadiin stiker motor, bahkan dijadiin caption status wa emak-emak. Cimug sukses bukan cuma jadi chef dadakan, tapi juga motivator rakyat jelata. Dan sejak saat itu, kegiatan pelatihan tempe absurd bareng Cimug jadi agenda rutin. Gak cuma buat seru-seruan, tapi juga buat bangun rasa percaya diri anak-anak kampung, bikin mereka semangat berkarya dan gak takut gagal. Karena menurut Cimug, dari dapur sederhana, bisa lahir tawa luar biasa. Suatu hari yang cerah, saat Cimug sedang ngajar bocil-bocil bikin tempe stik rasa anggur, yang jujur aja rasanya bikin mikir 2 kali buat nyicip, datanglah sepucuk undangan berwarna emas lusuh. Bukan dari kerajaan, tapi dari panitia Festival Kuliner Nasional Nusantara. Iya, beneran nasional. Mereka ternyata nemu video Cimug di TikTok yang diunggah sama salah satu emak-emak alumni, masak konyol bareng Cimug. Dalam video itu, Cimug tampak sedang berjoget sambil goreng tempe, terus tumpah, terus dia malah pura-pura, sliding, kayak pemain bola sambil teriak. Tempe jatuh bukan berarti gagal, itu cuma bagian dari seni. Ternyata,
Momen absurd itu bikin ketawa netizen dan viral. Panitia festival langsung tertarik, siapa nih ondel-ondel chef yang bisa bikin dapur kayak panggung komedi? Dan akhirnya, datanglah undangan resmi, lengkap dengan tiket kereta dan akomodasi hotel bintang 3. Cimug sempat kaget. Lah, gua pikir ini spam. Kok bisa hotel? Tapi Ucup yang udah jago buka email bilang, ini serius. Bang, lo harus tampil. Warga sekampung geger. Cimug ke Jakarta buat tampil di festival nasional. Semua dukung. Bahkan ada yang patungan buat beli baju chef beneran buat Cimug. Tapi Cimug, tetap dengan gayanya, cuma bilang, gua tetap mau pakai celemek batik warisan emak gua. Itu pembawa hoki. Akhirnya dia berangkat dengan kostum khas. Topi ondel-ondel mini di kepala, celemek batik, dan sandal swallow warna-warni. Sesampainya di Jakarta, Cimug disambut bak selebriti. Ada media lokal yang meliput, bahkan salah satu chef TV nasional sempat nyapa. Kamu yang dari video viral itu ya? Wah, saya ngefans sama gaya ngadu kamu yang kayak nyapu. Cimug cuma senyum, iya bang, saya belajar dari nyapu halaman tiap pagi. Hari penampilan tiba. Festival itu rame banget. Stand-stand makanan berjejer dari berbagai daerah. Ada pempek Palembang, sate Marangi, rendang Padang, dan banyak lagi. Tapi cuma stand Cimug yang dipenuhi anak-anak dan emak-emak. Penasaran pengen lihat chef ondel-ondel yang bisa masak sambil lawak. Cimug tampil percaya diri, bawa menu spesial, tempe mendoan guling balik dengan cengkok kopi hitam. Di atas panggung, dia masak sambil cerita. Jadi ya, tempe ini gua rebus dulu, dikeringin, kasih ragi, terus dibungkus daun. Tapi, kalau kalian pakai plastik, jangan lupa tusuk-tusuk ya. Jangan sampai tempenya stres. Penonton ngakak. Bahkan salah satu juri sempat nangis ketawa waktu Cimug bilang, tempe yang bagus itu yang sabar, kayak gua waktu nungguin mantan balikan tapi malah nikah sama tukang parkir. Setelah selesai masak, dia bagikan hasilnya ke juri dan penonton. Rasanya unik. Ada yang bilang gurih, ada yang bingung, tapi semua sepakat, pengalaman makan tempe dari Cimug itu tidak terlupakan. Dan hasilnya, dia menang kategori favorit penonton, dapat piala berbentuk sendok dan hadiah uang tunai. Tapi yang lebih penting, dia dapat kontrak jadi pengisi acara di YouTube channel milik salah satu chef ternama Indonesia. Balik dari Jakarta, Cimug disambut kayak pahlawan. Bocil-bocil angkat banner, selamat datang Chef Cimug, tempe jadi aset bangsa. Emak-emak nyiapin nasi tumpeng, dan Pak RW ngumumin bahwa, setiap hari Minggu pagi, lapangan akan disediakan khusus untuk kegiatan edukatif Cimug. Bahkan, mural Cimug sedang goreng tempe muncul di tembok-tembok gang. Cimug pun lanjut berkarya. Dia buat kanal YouTube-nya sendiri dengan nama, Ondel-Ondel Masak Gokil, dan langsung dapat 10.000 subscriber dalam seminggu. Kontennya tetap sederhana, masak sambil bercanda, berbagi tips absurd, dan kadang ngajak bocil jadi bintang tamu. Salah satu video viralnya, ngaduk adonan sambil merem, hasilnya malah jadi donat tempe bentuk jantung. Tak lama kemudian, Cimug diajak kerjasama dengan Dinas Pendidikan buat program Edukasi Kuliner Nusantara untuk anak. Dia keliling sekolah, ngajarin masak dengan pendekatan fun. Anak-anak jadi lebih semangat belajar dan punya mimpi besar. Cimug bilang, kalau gua yang cuma ondel-ondel bisa tampil di festival nasional, lo semua juga bisa. Asal jangan lupa, masak dengan hati, goreng dengan tawa. Kisah Cimug menginspirasi banyak orang. Dari sekadar ondel-ondel yang nganggur, jadi figur penting yang dicintai anak-anak dan emak-emak. Dari dapur sederhana di gang kecil, hingga panggung festival kuliner nasional. Semua karena satu hal, tempe dan tawa. Nah, teman-teman semua, itulah kisah kocak sekaligus inspiratif dari Cimug. Ondel-ondel nyentrik yang sukses go nasional cuma gara-gara mendoan dan banyolan. Dari cuma iseng goreng tempe, jadi guru bocil, sampai tampil di festival kuliner, Cimug buktiin kalau ide besar bisa lahir dari dapur kecil, asal ada semangat dan tawa di dalamnya. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini ya. Karena dukungan dari kalian semua adalah semangat kami buat terus bikin konten gokil, inspiratif, dan pastinya ngebuat hari-hari kamu makin berwarna. Tulis juga sholawat terbaikmu untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar. Ya,
Jangan lupa juga sebutkan kamu nonton dari kota atau desa mana nih. Biar kita tahu keluarga besar penonton Cimug datang dari mana aja. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Masih bareng Cimug, ondel-ondel kocak kesayangan kita semua. Jangan lupa, kalau gagal, jangan stres. Mungkin hidup cuma lagi kelupaan adukannya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat bintang bersinar.